Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mr. Ali. Hari ini Mr. Ali ingin menjelaskan materi agama Islam kelas 5, yaitu surah Al-Ma'un. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Oke. Baik, surah Al-Ma'un yang akan kita pelajari nanti, yang pertama membaca, mengartikan, menghafal dan menulis serta memahami pesan pokok dari surah Al-Ma'un. Langsung ke materi kita yang pertama. Oke, surah Al-Ma'un itu adalah surah yang menempati urutan ke-107 di dalam Al-Quran. Oke, berikut bacaannya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Siapakah orang yang mendustakan agama menurut surah Al-Ma'un ayat pertama ini? Baik. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Oke, tahu kalian nggak anak yatim itu anak yang seperti apa? Ya, anak yatim itu adalah anak yang ayahnya meninggal dunia. Bukan ayahnya pergi ke luar negeri mencari kerja, bukan. Tapi ayahnya meninggal dunia. Oke. Anak yatim itu tidak memiliki ayah. Beruntung kita masih mempunyai ayah. Ya, ayah kita lengkap, mama ada, ayah juga ada. Anak yatim ini adalah anak yang ayahnya sudah meninggal dunia. Kasihan ya. Oke, jadi orang yang mendustakan agama adalah orang yang suka menghardik anak yatim. Menghardik itu seperti memaki-maki, ya, memarah-marahi, bahkan membuli, mengkerdilkan, atau menjadikan anak ini bersedih. Itu termasuk pendusta agama. Jadi kalau kita bertemu dengan anak yatim, maka tidak boleh menghardiknya, menyakitinya, memusuhinya. Seharusnya bagaimana? Ya, kita menyayangi mereka seperti kita menyayangi diri kita sendiri. Yang kedua, siapa yang dimaksud pendusta agama menurut surah Al-Ma'un? Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Nah, orang yang mendustakan agama yang kedua adalah orang yang tidak mau memberi makan atau menganjurkan untuk memberi makan. Ketika kita punya lebih makan di rumah, kelebihan makanan di rumah, ya, atau kita sedang membeli makanan dan kita melihat ada orang miskin yang sedang kelaparan, maka apa yang kita lakukan sebaiknya? Kita membagikan atau memberikan sebagian dari makanan yang kita miliki, supaya juga mereka bisa menikmati seperti kita menikmati makanan kita. Oke, itu orang miskin. Siapa itu orang miskin? Orang yang dia itu punya pekerjaan, tapi pekerjaannya tidak mencukupi kebutuhannya. Nah, beruntung kan kita berada di lingkup orang yang tidak miskin. Ya enggak? Makanan tinggal minta sama papa. Mau beli-beli minta sama mama. Oke. Orang miskin bagaimana? Mereka harus mencari dulu. Mencari uang, mencari pekerjaan mencari pekerjaan, kemudian mereka dapatkan uang dan uang mereka belanjakan.
Bedanya dengan papa mama kita, kalau mereka mencari pekerjaan, mereka hanya dapat pekerjaan yang di hari itu saja. Bahkan gajinya pun hanya cukup untuk satu hari, tidak untuk besok. Bagaimana dengan besok, kehidupan mereka dengan keesokan harinya? Mereka harus mencari lagi setiap hari seperti itu. Itu orang miskin. Nah, kalau kita bertemu dengan mereka, maka sebaiknya kalau kita mempunyai makanan berlebih, kita berikan kepada mereka. Oke? Bisa ya? Bisa. Berikutnya adalah surah siapakah orang yang berikutnya yang termasuk orang yang mendustakan agama? Fawailul lil musallin, katanya. Celaka orang yang sholat, maka celakalah orang yang sholat. Loh, kok orang sholat celaka? Harusnya kan orang sholat nggak celaka. Siapa dia orang yang sholatnya celaka? Di dalam surah Al-Maun itu dijelaskan di ayat kelima, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang lalai terhadap sholatnya. Seperti apa orang lalai? Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita mendengar ada suara azan, tapi karena kita asik dengan main game atau bermain, kemudian kita tidak menghiraukannya. Alah, nantilah, tanggung, gamenya lagi asik nih, sedang push rank, wah, sedang main Roblox, wah, sedang asik dengan gamenya, sehingga ada suara adzan, dia enggan untuk mengerjakan sholat terlebih dahulu, enggan mendahulukan sholatnya. Setelah adzan selesai, mama panggil, ayo sholat, papa panggil, ayo segera sholat. Tanggung ma, tanggung pa, gamenya dikit lagi. Padahal game gak ada habisnya loh kalau dituruti, ya enggak? Sholat hanya butuh 5-10 menit. Nah, inilah yang dimaksud dengan orang yang lalai dalam sholatnya. Supaya kita tidak termasuk orang yang lalai dalam sholat, maka sebaiknya ketika ada panggilan adzan, ketika ada panggilan orang tua untuk melaksanakan ibadah sholat, maka segeralah melaksanakan ibadah sholat. Berikutnya ayat ke-6, alladzina hum yura'un, orang yang berbuat ria. Apa itu ria? Pamer. Pamer. Pamer sholat bisa pamer sholat. Dia akan sholatnya dibagus-bagusin ketika ada orang. Pas gak ada orang, sholat gak sampai 1 menit, ngebut lebih cepat daripada kereta cepat di Jepang. Ya, pas ada orang banyak, sholatnya dibagus-bagusin. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dilama-lamain. Pas ada orang banyak, pas gak ada orang, orang tersebut sholatnya malah gak karu-karuan, gak tumakninah. Itu yang dimaksud dengan ria, pamer. Ya, melakukan ibadah pamer, ya, suka pamer, itu ria. Itu termasuk orang yang dikategorikan di dalam surah Al-Maun memiliki sifat yang tidak baik. Berikutnya wa yamna'unal ma'un, dan enggan memberikan bantuan. Ada orang yang membutuhkan bantuan, kita ogah, eman, ya enggak? Padahal harta kita itu sebagiannya ada haknya mereka yang tidak mampu. Artinya haknya mereka harusnya kita penuhi dengan cara memberikan bantuan kepada orang-orang yang memang membutuhkan bantuan. Oke, baik, dari surah Al-Maun ayat 1-7 ini dapat disimpulkan makna yang terkandung di dalamnya. Satu, ya, ciri-ciri orang yang mendustakan agama, dia yang pertama adalah suka menghardik anak yatim. Yang kedua, orang yang enggan memberikan bantuan. Oke, surah Al-Maun juga menjelaskan ancaman loh terhadap orang-orang yang sholat tapi akan celaka. Kenapa? Karena orang-orang tersebut adalah orang yang lalai dalam melaksanakan sholat. Lalai di sini
bisa bermakna sholat yang tidak tepat waktu, seperti yang Mister katakan tadi. Orang yang riya karena sholat, riya artinya berbuat baik bukan karena Allah, karena hanya ingin dilihat orang banyak atau mendapat pujian orang lain. Yang ketiga, orang yang merasa enggan membantu orang lain dengan barang-barang yang bermanfaat, tak mau memberikan bantuan padahal dirinya mampu untuk memberikan bantuan. Itu pelajaran kita tentang surah Al-Maun. Kemudian yang bisa diambil hikmahnya apa dari surah Al-Maun ini? Yang pertama, mencintai dan menyayangi anak yatim. Kita tahu anak yatim itu tidak memiliki keluarga yang lengkap. Yang pertama, dia tidak mempunyai ayah. Kalau tidak mempunyai ibu, itu bukan yatim. Yang dimaksud di Al-Quran ini, surah Al-Maun, anak yatim adalah anak yang ayahnya meninggal dunia. Yang kedua, hikmah apa yang bisa kita ambil? Memberi makan kepada orang miskin. Orang miskin yang Mister katakan tadi adalah orang yang dia punya pekerjaan, tapi hasil pekerjaannya itu hanya bisa dia nikmati di hari itu saja. Untuk keesokan harinya dia harus mencari lagi. Yang ketiga, melaksanakan sholat tepat waktu. Karena orang yang melaksanakan sholat tidak tepat waktu dalam artian dia sibuk dengan main, bukan dengan ibadah yang lain, maka orang tersebut termasuk orang yang lalai dalam sholatnya, dan Allah mengancamnya dengan kalimat, maka celakalah orang yang lalai dalam sholatnya. Wah, kalau ancaman Allah berbahaya tuh. Oke, maka sebisa mungkin kita sholat tepat waktu, kecuali memang ada udzur syar'i yang diperbolehkan. Contoh, ketika jam pelajaran di sekolah, waktu sholat duhur misalnya jam 11:30, sementara selesai belajarnya itu jam 12, maka setelah selesai belajar langsung melaksanakan ibadah sholat. Apakah itu termasuk orang yang lalai? Tidak, karena dia tidak sedang bermain, tapi melakukan ibadah mencari ilmu, di mana mencari ilmu juga adalah sesuatu yang wajib bagi kita semuanya. Yang keempat, menghindari perbuatan riya atau suka pamer. Nih, yang suka pamer mulai sekarang, karena sudah belajar surah Al-Maun dan tahu ternyata pamer itu termasuk perbuatan yang tidak disukai oleh Allah, maka mulai hari ini kita harus bisa menghindari sifat riya atau suka pamer. Oke, baik. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, mari kita baca surah Al-Maunnya bersama-sama. Saya hitung 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kita akhir pelajaran kita, mari kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Sekian dari Mr. Ali, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, bye bye.